Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari dan Menyelamatkan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan menuju kota Yerikho, Tuhan Yesus bertemu dengan setidaknya 2 orang, seorang pengemis yang buta dan seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Pada hari Minggu ini, gereja menampilkan sosok kedua, yaitu si pemungut cukai yang bernama Zakheus. Kisah Zakheus adalah salah satu yang cukup dikenal oleh berbagai kalangan dari antara orang-orang Kristen. Anak-anak kecil yang mengikuti sekolah minggu saja tahu, bahkan mempunyai lagu yang indah tentang Zakheus. Kalau ditanya, siapakah Zakheus? Anak-anak itu menjawab, Zakheus itu orang pendek. Dia naik pohon ara supaya bisa melihat Yesus. Baru yang terakhir dari jawaban mereka bahwa Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yesuslah yang ternyata telah melihat Zakheus yang penasaran dan berusaha bisa melihat Yesus, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebab Yesus memintanya turun dari atas pohon, sebab dia hendak menumpang di rumah Zakheus. Tidak menunggu sedetik pun, Zakheus langsung turun dan mendapatkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, lihatlah apa yang menarik untuk kita simak dalam peristiwa ini. Dikatakan semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Hal itu tidaklah mengejutkan, sebab seorang pemungut cukai di dalam lingkup pergaulan orang-orang Yahudi dianggap orang yang menjilat penjajah Roma, dan mereka dianggap berdosa karena telah memperkaya diri sendiri. Hal itu juga nampak dari ucapan Zakheus yang terkejut dengan tawaran Yesus dan segera bernasar kepada Yesus. Katanya, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kesungguhan dari Zakheus untuk mau berubah dari kedosaannya dan siap mengembalikan pemerasan yang dilakukannya bukan 3 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Dalam hal ini, Zakheus sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang baru, sebab Yesus telah menemukannya saat dia ingin melihat Yesus, meskipun dia memiliki keterbatasan fisik sebagai orang pendek. Dan semuanya itu dihargai Tuhan Yesus yang berfirman, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara-saudari terkasih, drama perjumpaan Zakheus dan Yesus ini
menimbulkan reaksi penolakan orang-orang yang tidak menyukai Zakheus dan reaksi cibiran karena Yesus, seorang guru, mau mampir ke rumah orang berdosa. Namun menjadi bagaikan durian runtuh untuk seorang Zakheus yang dikucilkan oleh orang banyak di lingkungan hidupnya. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Dia menyapa semua orang, bergaul dengan mereka. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, Tuhan Yesus menyatakan sikap belas kasihan dan kemurahan hati Bapanya kepada orang-orang berdosa sebagaimana dirinya. Lukas memberi pengantar tentang diucapkannya ketiga perumpamaan itu begini: para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Tokoh-tokoh dan pemuka agama Yahudi tidak rela Yesus sebagai guru bergaul dengan orang berdosa. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus menajiskan dirinya dengan bergaul dengan orang-orang berdosa itu. Seolah menegaskan apa yang menjadi sikap penolakan ini pada kisah perjumpaan dengan Zakheus. Ia berfirman, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya yang hilang dan perlu dicari dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu bukan saja orang-orang berdosa seperti Zakheus, melainkan mereka, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu juga tergolong orang yang hilang dan harus diselamatkan oleh Yesus juga. Zakheus disapa Yesus dan ia segera memutuskan untuk menerima Yesus dalam rumahnya dan menjamunya. Tidak demikian dengan orang-orang banyak yang melihat Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Mereka tidak mau orang berdosa itu memperoleh belas kasihan dari Yesus, sementara mereka sendiri tidak siap dan tidak mau menerima Yesus sebagai guru dan nabi, meskipun banyak orang mengikuti Dia, mendengarkan Dia, dan mempercayai Dia sebagai seorang nabi. Mereka sudah merasa suci dan menganggap diri mereka sebagai orang-orang pilihan Yahweh. Sayangnya, mereka tidak membuka hati mereka untuk keselamatan orang lain. Mereka sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mereka peduli amat dengan keselamatan orang lain. Tuhan Yesus tidak bersikap seperti mereka. Ia peduli dan ingin Zakheus diselamatkan. Yesus juga minta kita tidak menutup hati untuk membantu sesama kita menemukan Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Yesus. Kita harus membantu sesama kita untuk bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Kita jangan hanya memikirkan keselamatan diri kita saja, melainkan keselamatan orang lain juga. Apakah aku sudah bertobat dan membantu orang lain juga untuk bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami orang-orang yang berdosa. Kami ingin bertobat dan kembali kepadamu. Bantulah kami juga
membantu saudara kami yang tersesat untuk menemukan keselamatan dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.